Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari mahasiswa jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan mengenai tugas Good Government and Clean Governance. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Osnatriana Purba, sebagai moderator, dan teman-teman saya Arialdi Kaspari, Nur Aisyah Elva Febriola, dan Razif Nugraha sebagai pemateri. Baiklah, kami akan menjelaskan mengenai sejarah good governance, aktor-aktor good governance, dan prinsip-prinsip good governance. Baiklah, sebelum kita memasuki sejarah good governance, kita harus mengetahui apa itu good governance. Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana, investasi, dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif. Selanjutnya, sejarah governance akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk materi yang pertama yaitu tentang sejarah good governance, saya Arialdi Kaspari akan mencoba menjelaskannya. Transformasi government sepanjang abad ke-20 pada awalnya ditandai dengan konsolidasi pemerintahan demokratis di dunia barat. Tahap kedua itu berlangsung pada pasca Perang Dunia Pertama, yang diindikasikan dengan semakin menguatnya peran pemerintah. Pemerintah mulai tampil dominan yang melancarkan regulasi politik, redistribusi ekonomi, dan kontrol yang kuat terhadap ruang-ruang politik dalam masyarakat. Peran negara pada tahap ini sangat dominan untuk membawa perubahan sosial dan pembangunan ekonomi. Nah, kemudian tahap ketiga terjadi pada periode tahun 1960-an sampai 1970-an yang menggeser perhatian ke pemerintah di negara-negara dunia ketiga. Periode tersebut merupakan perluasan proyek developmentalisme atau modernisasi yang dilakukan oleh dunia barat di dunia ketiga, yang mulai melancarkan pendalaman kapitalisme. Pada periode tersebut, pendalaman kapitalisme ini diikuti oleh kuatnya negara dan hadirnya rezim otoritarian di kawasan Asia, Amerika Latin, dan Afrika. Modernisasi mampu mendorong pembangunan ekonomi dan birokrasi yang semakin rasional, partisipasi politik semakin meningkat, serta demokrasi semakin tumbuh berkembang, merupakan asumsi perspektif Barat yang dimanifestasikan dalam tahapan tersebut. Perspektif ini kemudian gugur karena pembangunan ekonomi di kawasan Asia dan Amerika Latin diikuti oleh meluasnya rezim otoritarian yang umumnya ditopang oleh aliansi antara militer, birokrasi sipil, dan masyarakat bisnis internasional. Kemudian masuk pada tahap keempat yang ditandai dengan krisis ekonomi dan finansial negara yang melanda dunia memasuki dekade 1980-an. Krisis ekonomi juga dihadapi Indonesia yang ditandai dengan anjloknya harga minyak tahun 1980-an. Krisis ekonomi pada periode 1980-an ini mendorong munculnya cara pandang baru terhadap pemerintah. Pemerintah dimaknai bukan sebagai solusi terhadap problem yang dihadapi, melainkan justru sebagai akar masalah krisis. Karena itu, pada masa ini berkembang pesat penyesuaian struktural yang lahir dalam bentuk deregulasi, debirokratisasi, privatisasi, pelayanan publik berorientasi pasar. Berkembangnya isu-isu baru ini menandai kemenangan pandangan neoliberal yang sejak lama menghendaki peran negara secara minimal dan sekaligus kemenangan pasar dan swasta. Pada tahap kelima adalah era 1990-an, di mana proyek demokratisasi atau yang sudah dimulai dekade 1980-an itu berkembang luas seantero jagat. Pada era ini muncul cara pandang baru terhadap pemerintahan yang ditandai munculnya governance dan good governance. Perspektif yang berpusat pada government bergeser ke perspektif governance. Sejumlah lembaga donor seperti IMF dan World Bank dan juga praktisi pembangunan internasional yang justru memulai mengembangkan gagasan governance dan juga good governance. Nah, awal mula dari good governance di Indonesia. Istilah good governance sebenarnya sudah dikenal dalam literatur administrasi dan ilmu politik hampir 120 tahunan lebih, terutama oleh Woodrow Wilson yang kemudian menjadi Presiden Amerika Serikat ke-27,
tetapi selama itu governance hanya digunakan dalam mengatur politik dengan pengertian yang sempit. Wacana tentang governance yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai tata pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan, atau pengelolaan pemerintahan itu baru muncul sekitar 20-an tahun belakangan, terutama setelah berbagai lembaga pembiayaan internasional menetapkan good governance sebagai persyaratan utama untuk pembiayaan internasional untuk setiap program bantuan mereka. Oleh para teoritisi dan praktisi administrasi negara Indonesia, istilah good governance telah diterjemahkan dalam berbagai istilah, misalnya penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, tata pemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan yang baik, dan bertanggung jawab. Dan ada juga yang mengartikan secara sempit sebagai pemerintahan yang bersih. Di Indonesia, isu governance mulai memasuki arena perdebatan pembangunan yang didorong oleh adanya dinamika menuntut perubahan baik dari sisi pemerintah maupun warga. Dalam konsep governance, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor yang paling menentukan. Peran pemerintah sebagai pembangun maupun penyedia jasa, pelayanan, dan infrastruktur bergeser menjadi badan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi stakeholder lainnya untuk ikut aktif dalam kebijakan. Pendapat mengatakan bahwa kemunculan proyek-proyek good governance yang cukup sukses adalah terkait dengan kesuksesan modal negara pembangunan atau development state model, atau di antara negara-negara industrialisasi baru di Asia Timur dan Asia Tenggara. Pendapat lainnya mengatakan bahwa ideologi neoliberal telah melesat setelah runtuhnya komunisme dan membangun suatu suasana kondusif bagi kelahiran governance sebagai sebuah isu pembangunan. Dan karena neoliberalisme sebagai ideologi dominan mencoba untuk mengkonstruksi apa yang disebut sebagai politically locked-in neoliberal reforms. Kedua pendapat di atas relevan dengan kemunculan good governance di Indonesia, karena selain kebijakan pemerintah yang berorientasikan pembangunan semasa Orde Baru, dukungan Bank Dunia dan IMF dalam mengeluarkan utang yang disertai persyaratan-persyaratan khusus melengkapi posisi Indonesia yang mengarah pada desain liberalisasi pasar. Tetapi bisa dilihat secara lebih dalam bahwa dengan menggunakan analisis hegemoni, tampak bahwa good governance bekerja dengan menggunakan rasionalitas dan teknologi kekuasaan untuk menghasilkan mesin yang halus dan efektif bagi upaya liberalisasi pasar. Itu saja tentang sejarah good governance dari saya. Untuk materi selanjutnya saya serahkan pada moderator. Nah, baiklah, tentang aktor-aktor yang terlibat dalam keberhasilan prinsip good governance. Di sini ada 3 aktor yang terlibat. Yang pertama ada negara. Negara merupakan wadah bagi keberhasilan prinsip good governance karena negara mengelola sumber daya, membangun sarana dan prasarana, dan juga menjadi jembatan bagi sektor masyarakat dan juga sektor pasar, sehingga prinsip good governance sangat berhasil diterapkan di suatu negara. Saya Elva Febriola, BP 181083-3007 akan melanjutkan pembahasan mengenai aktor-aktor good governance yang telah disampaikan oleh Razif tadi. Aktor good governance sendiri ada 3, yaitu negara, yang kedua yaitu swasta. Swasta juga merupakan salah satu pemegang faktor kunci dalam menjalankan prinsip-prinsip good governance, karena pihak swasta akan menciptakan sebuah lapangan pekerjaan dan memberikan sebuah pendanaan kepada masyarakat. Aktor yang ketiga yaitu masyarakat. Masyarakat merupakan prioritas atau aktor kunci dalam perencanaan tata ruang kota yang terkait dengan penerapan prinsip good governance. Fungsi aktor masyarakat dalam good governance yaitu pertama, menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi. Kedua, mempengaruhi kebijakan publik. Yang ketiga, sebagai check and balance pemerintah. Yang keempat, mengawasi penyalahgunaan kewenangan.
Yang kelima, pengembangan SDM. Yang keenam, sarana berkomunikasi antar masyarakat. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari prinsip-prinsip pokok good governance and clean governance. Di sini saya mendapatkan dari Lembaga Administrasi Negara atau LAN yang merumuskan 9 aspek fundamental dalam good governance and clean governance. Yang pertama ialah partisipasi. Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, tanpa terkecuali baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, yaitu kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat secara konstruktif. Yang kedua ialah penegakan hukum atau rule of law. Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan-perumusan kebijakan publik memerlukan sistem atau aturan-aturan hukum. Tanpa adanya aturan hukum, maka akan adanya suatu kesalahpahaman, adanya suatu permasalahan yang nantinya tidak dapat diselesaikan dengan baik-baik. Tanpa ditopang oleh sebuah aturan hukum dan penegakannya secara konsekuen, partisipasi publik dapat berubah menjadi tindakan politik yang anarkis. Artinya masyarakat akan berbuat sesuai kehendaknya sendiri. Santosa menegaskan bahwa proses mewujudkan cita good governance harus diimbangi dengan komitmen dan menegakkan rule of law dengan karakter-karakter antara lain. Yang pertama ialah supremasi hukum, kepastian hukum. Yang ketiga, hukum yang responsif. Yang keempat, penegakan hukum yang konsisten dan non-diskriminatif. Dan yang terakhir adalah independensi peradilan. Artinya, aturan-aturan hukum sangat diperlukan dalam kehidupan negara, sehingga masyarakat nantinya bisa lebih bebas dalam menyampaikan keputusan, dalam mengambil keputusan melalui persyaratan-persyaratan atau harus sesuai dengan tindakan yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat tanpa melenceng dari aturan hukum. Yang ketiga ialah transparansi. Transparansi adalah unsur yang menopang terwujudnya good governance yang menghasilkan pemerintahan yang bersih atau clean governance. Artinya dengan adanya saling keterbukaan antara masyarakat dengan pemerintah, itu akan menghasilkan suatu pemerintahan yang bersih. Akibat tidak adanya prinsip transparansi ini, menurut banyak ahli, Indonesia telah terjerembab ke dalam kubangan korupsi yang berkepanjangan dan parah. Artinya, tanpa adanya transparansi, pemerintah akan bersuka hati dalam menjalankan sistem pemerintahan. Artinya, dengan contoh yang tadi ialah banyaknya menimbulkan korupsi bagi kalangan elit-elit politik saat ini. Yang keempat ialah responsif. Afan menegaskan bahwa pemerintahan harus memahami kebutuhan masyarakatnya, yang menunggu mereka menyampaikan keinginan-keinginannya, tapi mereka secara proaktif mempelajari dan menganalisa kebutuhan-kebutuhan masyarakat untuk kemudian melahirkan berbagai kebijakan strategis guna memenuhi kepentingan umum. Sesuai dengan asas responsif, setiap unsur pemerintah harus memiliki dua etika, yakni etika individual dan etika sosial. Kualifikasi etika individual menurut pelaksana birokrasi pemerintah agar memiliki kriteria kapabilitas dan loyalitas profesional. Sedangkan etika sosial menuntut mereka agar memiliki sensitivitas terhadap berbagai kebutuhan publik. Dalam upaya mewujudkan asas responsif sebagai asas fundamental menuju tatanan good governance, pemerintah harus melakukan upaya-upaya strategis dan memberikan perlakuan yang humanis pada kelompok-kelompok marginal tersebut. Artinya, di sini pemerintah harus bersikap manusiawi dalam melakukan atau melakukan pengambilan keputusan. Selanjutnya, konsensus. Asas ini menyatakan bahwa keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah melalui konsensus. Model pengambilan keputusan tersebut selain dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak, juga akan menjadi keputusan yang mengikat dan milik bersama sehingga ia akan mempunyai kekuatan memaksa
bagi semua komponen yang terlibat dalam melaksanakan keputusan. Untuk meningkatkan dinamika dan menjaga akuntabilitas dari proses pengelolaan tugas-tugas pemerintah dalam pengambilan berbagai kebijakan atau keputusan, jajaran birokrasi pemerintah harus mengembangkan sikap-sikap antara lain optimistik, keberanian, keadilan yang berwatak, kemurahan hati. Artinya di dalam konsensus ini, dalam menjalankan tugas pemerintahan, para birokrasi atau elit politik harus mempunyai sikap yang optimis, keberanian dalam menegakkan sebuah keadilan, dalam menegakkan sebuah kebenaran, serta keadilan yang berwatak kemurahan hati. Selanjutnya, prinsip selanjutnya ialah kesetaraan atau equity. Kesetaraan ini artinya bahwa masyarakat setara semuanya, pemerintah setara semuanya dengan masyarakat. Terkait asas kesetaraan ini ialah kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan. Artinya masyarakat tidak dibeda-bedakan dalam memperoleh pelayanan atau perlakuan oleh pemerintah. Contohnya ialah seperti dalam menjalankan atau ketika kita menerima pelayanan dari kantor camat. Seharusnya pemerintahan atau para birokrat tidak membeda-bedakan masyarakat. Namun kenyataan yang kita lihat pada saat ini masih banyak perlakuan yang tidak adil atau tidak sama yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat. Contohnya saja, apabila masyarakat mempunyai jabatan atau uang yang lebih, pemerintah akan mendahulukan masyarakat tersebut. Berbeda dengan masyarakat yang biasa-biasa saja, tidak memiliki jabatan, tidak memiliki uang lebih, tidak didahulukan seperti itu. Karena yang kita lihat sekarang, pada saat sekarang ini, orang lebih menerima masyarakat yang mempunyai uang atau mempunyai sedikit jabatan atau kenal dengan orang dalam. Artinya apabila masyarakat kenal dengan orang dalam, maka itu akan lebih mudah mengurus suatu permasalahan nantinya. Hal seperti itu seharusnya tidak dilakukan oleh pemerintah, karena kita harus sesuai dengan asas atau prinsip dari good governance, yaitu kesetaraan. Semua masyarakat diperlakukan sama, semua masyarakat menerima pelayanan yang sama, menerima perlakuan yang sama, tidak dibeda-bedakan oleh pemerintah, karena kita adalah negara demokrasi yang mempunyai kebebasan dalam berpendapat, mempunyai kebebasan dalam melakukan sesuatu yang kita inginkan tanpa melenceng dari demokrasi itu sendiri. Prinsip yang selanjutnya atau yang ketujuh ialah efektivitas dan efisiensi. Konsep efektivitas dalam sektor kegiatan-kegiatan publik memiliki makna ganda, yakni efektivitas dalam pelaksanaan proses pekerjaan baik oleh pejabat publik maupun partisipasi masyarakat. Dan kedua, efektivitas dalam konteks hasil, yakni mampu memberikan kesejahteraan pada sebesar-besarnya kelompok dan lapisan sosial. Artinya di sini efektivitas dan efisiensi tidak dapat dipisahkan, karena berjalan seiringan dalam mengemukakan prinsip, dalam mengemukakan good governance, pemerintahan yang baik, dan menghasilkan pemerintahan yang bersih. Selanjutnya, prinsip akuntabilitas atau prinsip yang ke-8. Akuntabilitas atau accountability ialah pertanggungjawaban jabatan publik terhadap masyarakat yang memberikan kewenangan untuk kepentingan mereka. Artinya bahwa bagaimana pertanggungjawaban dari pemerintah setelah masyarakat memilih mereka untuk mewakili dalam mengambil keputusan atau membuat suatu keputusan. Secara teoretik, akuntabilitas menyangkut dua dimensi, yakni akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal menyangkut hubungan antara pemegang kekuasaan dengan rakyat, atau antara para elit politik atau antara pemerintah dengan rakyat. Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban pemegang jabatan publik pada lembaga yang setara. Contoh, gubernur dengan DPRD tingkat 1.
bupati dengan DPRD tingkat 2, dan presiden dengan DPR pusat. Yang pelaksanaannya bisa dilakukan oleh para menteri sebagai pembantu presiden. Dan yang prinsip terakhir ialah prinsip visi strategis atau strategic vision, yang mana visi strategis adalah pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masalah yang akan datang. Kualifikasi ini menjadi penting dalam kerangka perwujudan good governance untuk menghasilkan clean governance, karena perubahan dunia dengan kemajuan teknologinya yang begitu cepat, dengan kata lain, kebijakan apapun yang akan diambil saat ini harus diperhitungkan akibatnya pada 10, 20, hingga 30 tahun ke depannya. Karena pada visi strategis ini yang nantinya akan melanjutkan estafet kepemimpinan ialah para generasi-generasi selanjutnya. Jadi dari prinsip yang saya jelaskan tadi, artinya bahwa 9 dari prinsip ini sangat diperlukan oleh pemerintah yang nantinya akan menghasilkan clean governance, yaitu pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang jujur, pemerintahan yang berjalan sesuai dengan keinginannya, yaitu keinginan masyarakat, keinginan orang banyak, keinginan publik, dan keinginan warga negara khususnya. Baiklah, itu penjelasan dari 9 prinsip good governance and clean governance. Terima kasih. Baiklah, kesimpulan dari penjelasan teman-teman saya yaitu bahwa transformasi governance sepanjang abad ke-20 pada awalnya ditandai dengan konsolidasi pemerintahan demokratis di dunia barat. Selanjutnya tahap kedua berlangsung pada pasca Perang Dunia Pertama, diindikasikan dengan semakin menguatnya peran pemerintah. Kemudian tahap ketiga terjadi periodisasi tahun 1960-an sampai 1970-an yang menggeser perhatian ke pemerintah di negara-negara dunia ketiga. Selanjutnya tahap keempat ditandai dengan krisis ekonomi dan finansial negara yang melanda dunia memasuki dekade 1980-an. Dan terakhir tahap kelima adalah era 1990-an, di mana proyek demokratisasi berkembang luas seantero jagat. Dan aktor-aktor good governance ialah negara, swasta, dan masyarakat. Dan terakhir, prinsip good governance ada 9, yakni partisipasi, transparansi, konsensus, penegakan hukum, responsif, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, dan visi strategis. Sekian dari hasil presentasi kami mengenai good governance. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Saya dan teman-teman saya mengundurkan diri. Terima kasih telah menonton.